Kita ke kasus lainnya pemirsa. 3 pria mencuri dengan cara membobol toko di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, 1 orang ditangkap polisi, sementara 2 lainnya kabur. Aksi pencurian 3 pria terjadi di sebuah toko di Jalan Pemuda Ahmad, Bangkalan. Namun aksi ini diketahui warga. Pintu rolling door toko sudah dirusak dan sejumlah barang di dalamnya dibawa lari para pelaku. Polisi mengejar pelaku lain, ditunjukkan pelaku yang ditangkap tak jauh dari rumahnya. Namun pelaku sudah kabur. Tersangka AH merupakan residivis di penjara karena kasus narkoba. Tersangka sementara ini pengakuannya masih melakukan 1 TKP ini. Tapi kami masih melakukan pengembangan terhadap kemungkinan TKP-TKP yang lain. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara, sementara polisi memburu 2 pelaku lain. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara aksi kawanan perampokan spesialis toko bangunan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kian hari semakin meresahkan. Pelaku menggasak uang tunai dan sejumlah berkas penting, korban merugi 1,5 miliar rupiah. Inilah rekaman CCTV yang terpasang di sebuah toko bahan bangunan TB Ceria di Jalan Raya Rawakalong, Kerambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terlihat 2 orang perampok masuk ke dalam toko dengan cara membobol pintu rolling door menggunakan gunting baja. Setelah berhasil mendapatkan berangkas incaran, pelaku lain yang berada di luar datang menggunakan mobil dan langsung memindahkan berangkas di dalam toko ke mobil yang sudah terparkir. Para pelaku perampokan berhasil membawa kabur berangkas yang berisikan uang tunai puluhan juta rupiah dan beberapa surat penting berupa cek giro, faktur tagihan, dan surat-surat berharga lain dengan total kerugian 1,5 miliar rupiah. Ya, ciri-cirinya ya sekitar umur yang satunya tuh 30 lebih lah, satunya 50 lebih, satunya supir kayaknya, driver. Ya, dia bawa mobil Kijang Innova lama. Kalau dari CCTV kan agak buram-buram ya, tahu putih, tahu silver, warna itu. Ini kejadian yang kedua kali. Kejadian yang pertama kali sama orangnya itu juga dengan rekaman yang ada. Persis, cuma tambahan 1 orang. Korban berharap agar pihak kepolisian segera mengungkap para pelaku perampokan. Pasalnya aksi pelaku sudah meresahkan sejumlah pengusaha atas kejadian tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhri Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang supir travel dipalak seorang pria di Jembatan Besi, Jakarta Barat. Aksi pemalakan pemuda tersebut tidak berlangsung lama karena pelaku berhasil ditangkap polisi. Pakai baju. Pakai bajunya. Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat menangkap pemalak sopir travel di Jalan Jembatan Besi Raya Tambora, Jakarta. Pelaku ditangkap berdasarkan rekaman video amatir dari korban. Saat pemalakan terjadi, korban berada di bawah ancaman dan intimidasi dari pelaku. Korban tidak berdaya hingga memberikan uang di bawah nominal yang diinginkan oleh pelaku. Dari keterangan polisi, pemuda berusia 23 tahun ini kemudian menggunakan uang itu untuk membeli narkoba jenis sabu. Pertama meminta 300, lalu 50, namun yang diberikan hanya 20.000. Sudah sering atau bagaimana? Kalau dari Pelaku hasil sudah sering. Untuk apa dia melakukan hal ini? uang hasil palakan. Untuk uang hasil palakan sendiri digunakan untuk membeli narkoba. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak pedagang mengamuk saat petugas Satpol PP membongkar lapak pedagang kaki 5 di Terminal Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mama ini geram lantaran petugas dinilai tebang pilih saat melakukan pembongkaran. Mama pemilik kios dan warung makan ini mengamuk saat petugas Satpol PP melakukan pembongkaran lapak pedagang kaki 5 di Terminal Cibinong, Kabupaten Bogor.
Emak-emak ini geram lantaran petugas dinilai tebang pilih saat melakukan pembongkaran. Meski mendapat perlawanan dari pemilik kios warung makan, sebanyak 23 bangunan liar semi permanen dirobohkan oleh Satpol PP. Bangunan liar ini sudah berdiri dari puluhan tahun lalu, meski sudah beberapa kali dilakukan penertiban. Bangunan itu pun kembali dibangun. Para PKL ini hanya bisa pasrah dan menyaksikan bangunan semi permanennya dibongkar paksa dengan alat berat. Beginilah kami hidup, Pak. Mentang-mentang dia udah naik pangkat, Pak. Kami diukir. Kami dikasih tempat, Pak. Orang nggak tahu gimana hidup kami. Saya kasih makan ada apa? Dari mana? Dari sini, Pak. Jadi dari 23 bangunan itu, 1 yang permanen dan 2 yang semi permanen. Sempat ada perlawanan juga dari pedagang? Ada, Pak. Ya biasalah kalau itu. Mereka kan sudah bertahun-tahun berjualan. Bangunan liar ini dinilai mengganggu pengguna jalan karena tidak ada sarana menunggu bis serta melebarkan jalan bis di lokasi terminal. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, pendaki asal Belanda bernama Sarah Tamar van Houten dilaporkan terjatuh saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Taman Nasional Gunung Rinjani juga menutup sementara pendakian. Korban dilaporkan terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Tim rescue dari Pos SAR Kayangan segera diberangkatkan pada pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah. Selain itu, tim rescue mengerahkan helikopter untuk evakuasi korban dengan selamat. Usai dievakuasi dengan tim SAR, korban dibawa ke BIMC Hospital Kuta Bali untuk mendapatkan perawatan. Seorang WNA yang terjatuh dari Pelawangan Sembalun menuju ke arah Danau Segara Anak. Dan berdasarkan informasi tersebut, kami dari pihak Kantor SAR Mataram menerjunkan 1 tim rescue dari Pos SAR Kayangan dan berkoordinasi dengan pihak Taman Nasional Gunung Rinjani untuk melakukan proses evakuasi. Sementara itu, Taman Nasional Gunung Rinjani mengumumkan aktivitas pendakian menuju dan dari jalur Pelawangan Sembalun Danau Segara Anak ditutup sementara mulai tanggal 16 Juli 2025. Penutupan ini sehubungan upaya peningkatan layanan dan fasilitas wisata alam dan pengelolaan kawasan konservasi. Kamu terjatuh. Dari sana. Helikopter berdiri. Sebelumnya, insiden kecelakaan di Gunung Rinjani kembali terjadi. Seorang warga negara asing asal Swiss bernama Benedict Marcel dilaporkan terjatuh di jalur pendakian menuju Danau Segara Anak, kawasan Gunung Rinjani. Korban berhasil selamat dan dievakuasi menggunakan helikopter. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita warga negara asing menjadi korban penjambretan di Jembatan Kuning samping Masjid Istiqlal, Jakarta. Korban jatuh tersungkur dan terseret sepeda motor pelaku. Kamera dashboard sebuah mobil merekam aksi penjambretan yang terjadi di Jalan Perwira Sawah Besar, Jakarta Pusat. 2 pelaku berboncengan sepeda motor merampas tas seorang wanita WNA yang sedang berjalan kaki bersama anaknya di samping Masjid Istiqlal. Korban berupaya mempertahankan tasnya hingga terseret beberapa meter. Meski tas berisi sejumlah barang berharga berhasil dipertahankan korban, namun korban mengalami luka-luka di bagian kepala, punggung, dengkul, serta tangan. Korban pun sempat ditolong sejumlah petugas tata air yang mengobati luka-lukanya. Dari keterangan saksi, korban hanya bisa berbahasa Cina. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.